Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas modul 4, akar persamaan non-linear. Nah, yang pertama polinomial. Nah, kan bentuk polinomial secara umum seperti ini. An, X, pangkat N kan kadang juga kalau penulisannya itu kadang dari pangkat terendah dulu ya. A0 ditambah A1X ditambah dan seterusnya sampai ANFN. Nah, tapi di dalam MATLAB ini kita menggunakan yang pangkat tertinggi terlebih dahulu. Sehingga kalau dituliskan ke dalam MATLAB bisa seperti ini. F sama dengan dalam bentuk matriks satu baris. Nah, kan kalau misalnya kita juga akan menyelesaikan persoalan polinomial yang dari yang polinomialnya ada beberapa kan, nah kan bisa diselesaikan dengan matriks ya, yang menggunakan determinan itu. Nah, kan di dalam matriks itu juga kolom pertama itu kan pangkat tertinggi, kemudian yang selanjutnya semakin rendah, dan yang kolom terakhir itu pangkat X pangkat 0. Nah, seperti itu. Jadi ini juga sama, kalau suatu polinomial di dalam MATLAB bisa dituliskan seperti ini. Matriks dengan satu baris. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, contohnya itu kita akan mencari akar dari polinomial seperti ini. X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita tulis dulu fungsi polinomialnya, yaitu dari pangkat tertinggi pangkat 4 yaitu 1, kemudian pangkat 3 yaitu 4, kemudian pangkat 2 kan di sini tidak ada. Kalau tidak ada kan berarti 0, maka tulis 0. Kemudian pangkat satunya negatif 2, dan yang terakhir pangkat 0-nya 6. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini. Nah, untuk menemukan akarnya, kita menggunakan perintah root ini. Akar P sama dengan root P. Yaitu, nah, akar-akarnya ada 4. Yang dua pertama itu real, dan yang dua terakhir itu kompleks. Nah, kalau kita ingin mencari fungsi polinomial menggunakan akarnya, jika yang diketahui akarnya, dapat menggunakan perintah ini, poli akar P. Nah, ini sama kan? 140 negatif 26, nah sama. Jadi, kalau ada soal seperti ini, diketahui akar-akar polinomial adalah 1, 2, 3, tentukanlah fungsi polinomialnya. Nah, langkah yang pertama, kita tulis dulu itunya apa akarnya kan tadi bentuk akarnya itu kan ke bawah ya, satu kolom yang tadi. Nah, ini membentuk satu kolom 4 baris. Nah, ini juga kita tulis sebagai matriks satu kolom. Nah, untuk menemukannya seperti tadi poli A, yaitu ini. Nah, jadi fungsinya kita temukan yaitu X pangkat 3 negatif 6X pangkat 2 ditambah 11X dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi kita temukan fungsinya seperti itu. Nah, contoh yang selanjutnya itu kepenerapannya. Nah, misalkan fungsi jumlah permintaan sebuah barang adalah Qx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 2 ditambah 38X, di mana X adalah harga barang per unit dalam 100.000. Dan fungsi penawarannya adalah Px sama dengan 6X pangkat 2 ditambah X ditambah 30. Nah, keseimbangan pasar terjadi apabila Qx sama dengan Px. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini,
Nah, kita akan melalui proses pengurangan Q kurangi P. Jadi, Qx kurangi Px sama dengan 0. Jadi, nanti kita akan mencari akar-akarnya. Nah, di dalam MATLAB kan bentuk ini tuh polinomial itu kan ditulisnya dalam bentuk matriks satu baris ya. Nah, karena berbentuk matriks dan ukurannya sama, nah ini kan sebenarnya 6130 itu kan dimulai dari pangkat 2. Nah, sedangkan yang Qx pangkat 3, jadi ini dapat menyesuaikan supaya ukurannya sama. Nah, jadi kalau ditulis Q itu 1, negatif 5, 38, dan 0. Nah, kemudian yang P itu 0, karena pangkat 3-nya tidak ada, jadi koefisiennya 0. Kemudian 0, 1, 30. Nah, kan ukurannya sama di dalam matriks, kita bisa menggunakan operasi pengurangan. Seperti ini ya, sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk mencari akarnya menggunakan perintah roots lagi, yaitu roots R. Nah, akar-akarnya adalah ini. Berarti ya, karena yang dua di atas ini hasilnya bilangan kompleks, dan yang di bawah ada satu yang hasilnya bilangan real, maka jadi nilai X yang mungkin adalah yang ini. Yang real tadi, X sama dengan 1,1809. Jadi harga barang per unitnya adalah X dikali 100.000, yaitu 1.180.900. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas perkalian pada polinomial. Nah, jadi kita menggunakan polinomial tadi Q dan P. Nah, di sini Q tidak bisa langsung dikali dengan P. Kenapa? Ini error karena ukurannya, karena kan syarat perkalian matriks itu kolom matriks pertama itu harus sama jumlahnya dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi ini error. Nah, sedangkan kan kalau pakai titik itu bisa. Tetapi perkalian polinomial itu kan bukan perkalian antara koefisien yang pangkatnya sama kan? Bukan misalnya tuh ini 1, berarti kan itu 1 X pangkat 3. Nah, ini 0x pangkat 3 kan perkalian polinomial itu tidak hanya 1 dikali 0, kemudian negatif 5 kali 6. Tidak hanya itu kan, sedangkan dia kan ini tuh artinya tuh perkalian setiap elemen yang berkesesuaian. Nah, di dalam polinomial kan cara perkaliannya itu 1 dikali 0, kemudian 1 dikali 6, 1 dikali 1, 1 dikali 30, terus gantian negatif 5 kali 0. Seperti itu kan, dalam polinomial itu. Jadi, kita bisa menggunakan perkaliannya di dalam resep sudah disediakan cara perkalian polinomial. Jadi kan tidak usah sama ya ukurannya. Ini kan kalau ditulis di dalam polinomial biasa tanpa matriks kan 1, negatif 5, 38, 0. Kan bisa ditulis juga 6, 1, 30. Karena 0 itu tidak usah ditulis. Nah, jadi kita bisa menghilangkan 0-nya dengan cara perintah seperti ini. Kemudian cara perkaliannya yaitu menggunakan perintah ini, const Q P. Jadi perkalian antara matriks Q dan P yang baru ini. Hasilnya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemen, berarti 6x pangkat 5. Karena ini kan 6-nya pangkat x pangkat 2 ya. Sedangkan satunya
pangkat 3. Jadi pangkat 3 dikali pangkat 2 itu kan jadi pangkat 5. Jadi pangkat terbesarnya 5. Nah, sebenarnya ini juga bisa nolnya diikut sertakan, tapi kita menggunakan yang dihilangkan supaya lebih terlihat bahwa perkaliannya itu bisa tidak menggunakan ukuran yang sama. Maka yang pertama Q itu ukurannya 1 kali 4, nah P yang baru 1 kali 3. Jadi kalau beda masih dapat diselesaikan. Nah, untuk selanjutnya kan di dalam polinomial juga ada pembagiannya. Nah, pembagiannya kan biasanya tuh ada hasil bagi sama sisanya. Jadi kita tulis seperti ini, kita tulis hasil baginya T, kemudian sisanya U. Nah, menggunakan perintah ini, dekon R, Q, misalnya kita akan membagi R dengan Q. R yang ini akan dibagi dengan Q yang pertama tadi. Nah, hasilnya 6, 1, 30. Ini kan P. Jadi, sesuai ya, dengan sisanya 0. Tadi kan kayak Q kali P itu R, kemudian R bagi Q itu P. Jadi, sudah sesuai. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu pada modul halaman 34 tentang fungsi transdental. Jadi fungsi transdental adalah fungsi analitik yang tidak memenuhi persamaan polinomial. Contohnya ada di modul halaman 34. Untuk mencari nilai akar-akar persamaan di atas, MATLAB sebenarnya sudah menyediakan perintah F0. Nah, hari ini kita bakal mendemokan tentang F0 tersebut. Misal, di sini kita punya fungsi F sama dengan eksponen min X, min log X. Lalu kita akan melakukan plotting. Perintah fplot dengan fungsi f batas 1 dan 8. Maka dia akan muncul grafik. Terlihat akarnya itu antara 1 dan 2. Nah, setelah kita melakukan plotting, kita lanjut sekarang memanggil perintah F0. F0 fungsi F dengan X sama dengan 1. Nah, maka diperoleh hasilnya 1,3098. Selanjutnya, kita bisa membuat program sendiri. Tadi kan kita pakai F0, yaitu perintah yang udah disediain sama MATLAB. Nah, sekarang kita buat sendiri programnya. Itu pakai file. Metodenya biasanya kita menggunakan metode yang sudah diperoleh pada teori metode numerik. Nah, di situ ada metode tabel, dissection, regulasi falsi, Newton-Raphson, secant, atau iterasi sederhana. Selanjutnya, kita buka file, lalu kita buat programnya.
Nah, di sini seperti biasa kita awali dengan clear sama CLC. Lalu kita akan mencari akar persamaan menggunakan metode tabel. Nah, pertama kita input nilai A, yaitu nilai awalnya. Terus masukkan nilai akhir, yaitu B. Terus N-nya banyak partisi. Selanjutnya kita mencari nilai step pembaginya, yaitu H. Dengan B min A per N. Lanjut kita akan menampilkan nilai XI dan YI. Menggunakan perintah for, pertama kita inisialisasi I sama dengan 0. Sampai dengan N, yaitu banyak partisi. Selanjutnya untuk mencari XI, kita gunakan rumus A plus I dikali H. Untuk mencari YI, kita menggunakan FXI. Lalu kita tampilkan. Lanjut kita run. Awal 1, 2, 20. Nah, ini untuk iterasi pertama, nilai X-nya sama dengan 1, lalu Y-nya sama dengan 0. Iterasi kedua, ada 1,050 dan Y-nya 0,017. Ini untuk perintah XI, dan ini untuk perintah YI. Itu ditampilkan sejumlah N. Selanjutnya, kita menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson ini idealnya digunakan ketika titik yang diketahui cuma satu. Misal, kita punya fungsi sin X sama dengan kotangan X dengan nilai awal 1 dan maksimal error yang dicapai 0,05%. Nah, kita inputkan nilai awal sama nilai error. Terus kita inisialisasi F sama dengan 1 dengan NO sama dengan 1. Lalu kita akan mencari akar persamaan metode Newton-Raphson fungsi sin X sama dengan min kotangan X. Kita run aja. Masukkan nilai 1. Errornya 0,05. Nah, di sini ditampilkan mencari akar persamaan metode Newton-Raphson fungsi sin X min kotangan X dengan maksimal error 0,05, nilai awalnya 1. Nah, masuk ke program sini. Ini belum dihapus. NO sama dengan NO plus 1, yaitu ini iterasi. Maka tadi kan kita sudah inisialisasi NO sama dengan 1. Ketika ditambah 1 maka jadi 2. Nah, maka ini sekarang iterasi yang kedua. Selanjutnya, kita menghitung nilai fx. Nah, dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, kita menghitung nilai f aksen x, yaitu ini. Selanjutnya, kita mencari x yang baru menggunakan rumus ini. Setelah mencari x yang baru, kita mencari error. Nah, setelah itu, tadi kan kita udah punya x yang baru. X yang lama kita update jadi ke x yang baru. Nah, maka diperoleh pada iterasi kedua, fx-nya 0,199, f aksen x-nya 3,96, x barunya 0,94, lalu errornya 5,29. Nah, tadi kan error yang kita punya 0,05. Sekarang errornya 5,29. Nah, apakah pernyataan ini benar atau salah? 5,29 0,04.
Nah, pernyataan ini benar kan? Maka dia akan mengulangi lagi, makanya masuk ke iterasi ketiga. Setelah itu ini dicek, oh benar lagi. Ini juga dicek benar lagi, masih benar. Iterasi kelima masih benar. Iterasi keenam masih benar. Ketika iterasi ketujuh, dia sudah tidak 0,04 lebih dari 0,05. Nah, pernyataan ini salah, maka programnya berhenti. Maka diperoleh akar bersamanya 0,9047. Seperti itu untuk metode Newton-Raphson. Nah, untuk metode-metode lainnya sudah ditugaskan kepada kalian. Mungkin sekian dari kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kritik, saran, ataupun mau diskusi, bisa di grup Google Classroom ataupun via Japri. Sekian. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.